Nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng 5.000 dapat 2. Sorak-soraknya dong. Kalau memang nggak ada yang beli, aku tak nyanyi aja dulu ya. Setuju, Bu? Setuju saya nyanyi, Bu? Kita semangat. Rendang semua yuk. Rendang, deng, deng, deng. Rendang, deng, deng, deng. Rendang, deng, deng, deng. Rendang, deng, deng, deng. Hey. Asik. Hari ini aku bahagia. Cuacanya cerah sekali. Cocok buat jalan keliling kota. Menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati. Di depan banyak polisi. Kalau ngantuk minggir minum kopi. Untuk keselamatan diri. Yuk semua ye. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara. Satu nusa, satu bangsa. Sebabo, lupa, lupa, lupa RRI. Kita harus hati-hati. Di depan banyak polisi. Kalau ngantuk pinggir minum kopi. Untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Tetap saudara, satu nusa, satu bangsa. Semua yuk. Lupa, lupa, lupa RRI. Lupa, lupa, lupa RRI. Lupa, lupa, lupa RRI. Lupa, lupa, lupa RRI. Lupa, lupa. Wow, 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 wow. Tunggu dulu. Anda ini penjual nasi goreng apa penyanyi ya? Coba. Dulu Bang Ade penjual nasi goreng. Oh gitu. Sekarang? Kepingin berubah aja. Seniman bukan artis seniman aja. Kalau artis mukanya putih. Oke. Oh, kalau artis mukanya putih. Kalau yang ini? Seniman. Oh, seniman. Seniman itu artinya wajahnya nggak jelas ya. Ini propertinya jatuh itu properti. Nih, Anda ke sini. Kalau udah jadi penyanyi seniman udah nggak usah lagi nih. Ya. Gantian. Oke. Tunggu. Jadi hari ini memang saya mengundang dua. Satunya Rajan Dangdut. Pantura. Karena kalau Rajan Dangdut aja sudah diklaim seseorang ya. Dan nanti ada Ratu Dangdut Pantura juga. Nah, lalu apa yang saya ingin ceritakan atau sampaikan kepada penonton di studio maupun penonton di rumah, yaitu perjuangan kehidupan, ya. Dari miskin, tapi sekarang kelihatannya masih miskin. Iya. Yang terasa ada perubahan
Udah makmur itu cuma sepatu. Iya. Kalau rambut kan ya masih jarang dikeramasin gitu ya. Hemat sampo. Kalau hemat sampo aku. Oh ini juga hemat karena nggak pernah keramas ya. Ini keramasnya berapa tahun sekali? 3 bulan sekali pakai sampo kucing. Keri Bu ya, keri ya. Ya wis aja direken ya. Nah, hari ini cerita tentang penyanyi dangdut pantura yang akan saya sampaikan, tapi bukan profesinya semata, tetapi bagaimana mereka berjuang dari miskin kemudian sejahtera. Dan mari kita sambut Cak Sodik Nyumonata. Monggo. Mulai jadi penyanyi itu persisnya dari tahun berapa? Masih ingat? Saya nggak ada cita-cita pengen jadi artis top, nggak ada cita-cita pengen jadi penyanyi yang dikenal orang, ngalir aja alami. Tahun berapa mulai itu? Mulai ngamen ya sejak SD Bang. SD? Ya, SD udah ngamen. Oh jadi dimulai dari ngamen? Ijazah aja nggak jelas. Nggak jelas ijazah. Dan saya dengar Anda memang pernah jadi anak jalanan ya? Betul sekali. Nanti ya. Anda ceritakan kenapa sampai jadi anak jalanan ya. Tapi sudah mulai SD, tapi waktu jadi penyanyi dangdut pantura ya, artinya pernah naik panggung pertama kali sebagai penyanyi dangdut pantura itu tahun berapa? Tahun 98 itu udah mulai. 98 udah mulai dari panggung ke panggung, dari desa ke desa, cuman tingkat daerah aja dulu. Orang tua pekerjaannya apa dulu? Orang tua dulu ibu saya sinden, cuman lokalan aja. Terus bapak saya seorang petani. Hidup saya memang miskin sejak awal, sejak lahir udah miskin ya. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah pura-pura bahagia. Tunggu. Jadi kalau sekolah itu sampai tingkat apa sekolahnya dulu? Apa perlu dijawab nih ya? Malu aku. Lah Anda kan sekarang udah berhasil, Raja Dangdut Pantura gitu sama loh. lu ya. Kita ngomong sekolah saya SD. SD tamat atau enggak? Terus ijazahnya itu hilang. Sudah nggak sampai jelas pokoknya. Oh jadi lumayan lah, minimal punya ijazah SD ya. Tapi Itu pun hilang. Jadi nggak punya ijazah apa-apa sama Udah sekali. jelas, Ya? Baik, tentu kita ingin mengenal lebih jauh bagaimana Cak Sodik atau Sodik Nyumonata, kehidupannya seperti apa. Mari kita lihat liputan berikut ini. Sesusah apa sih hidup Anda dulu itu? Masa kecil dulu? Masa kecil juga biaya sekolah orang tua udah susah untuk membiayai. Bahkan saya sekolah SD itu nggak pakai sepatu dulu tahun berapa dia. Udah nggak pakai sepatu. Aku sih pinginnya berubah sebagai anak laki-laki dalam satu keluarga. Aku gak kepingin koyok papa gitu. Tak robah. Karena ada pepatah bilang manusia tidak akan berubah selagi manusianya tidak mau merubah kan itu. Tapi ngomong tampang begini kok bisa berkaca-kaca? Kalau kita ingat masa lalu. Waktu aku berkeluarga juga sama istri yang pertama itu susah banget cari makan. Nah ini menarik ya, Anda pernah jadi anak jalanan itu umur berapa waktu jadi anak jalanan itu? Mulai SD umur berapa? 9 tahun udah. 9 tahun sudah hidup di jalanan. Ini karena kemiskinan atau? Ya miskin banget memang. Oh ya bukan miskin tapi miskin banget ya. Ada banget. Oke, jadi miskin, itu yang membuat hari ini orang Jawa miskin pol. Miskinnya pol ya. Nah terus ngapain di jalanan itu? Kenapa harus hidup di jalanan? Bukannya di jalanan kita ya punya orang tua, punya rumah walaupun rumah itu rumah biasa, cuma katakan kalau bahasa Jawa rumah kedek gitu. Iya. Berarti ya rumah nyaman bambu itu ya. Iya, rumah bambu. Nah terus kemudian di jalanan ngapain? Ngamen? Ya kita ngamen. Cari uang? Cari uang dari kampung ke kampung. Jadi kalau jam 4 kita berangkat, terus pulang jam 10, itu dapat 10.000 udah banyak waktu itu. Ya nanti kita akan dengarkan cerita bagaimana ketika karir Anda sebagai pemusik dangdut itu sudah mulai menanjak, cobaan datang lagi. Istri
stroke. 14 tahun lamanya. Dan Anda harus membagi waktu antara karir sebagai penyanyi yang lagi naik daun, mengurus istri yang sakit. Nah, ini cerita menarik sekali betapa seorang laki-laki yang wajahnya seperti ini, tapi hatinya dahsyat. Kita ikuti Ki Candy. Ya, sebelum sukses sebagai Raja Dangdut Pantura, tapi sebelum itu kan kita lihat tadi, Anda jadi kuli bangunan. Ya. Umur berapa itu? Bangunan umur kita 20-21-an. Ini sudah menikah atau belum? Sudah, Punya anak atau belum? udah. Itu pendapatannya berapa tuh sebagai kuli bangunan itu? 25.000 satu hari. 25.000. Nah, Kalau sekarang 2,5 juta kali ya. sebulan. Sebulan. Kalau sehari aku udah jadi kuli dari dulu. Nah, kemudian saya dengar nggak cukup ya untuk menghidupi keluarga. Dengan berapa anak waktu itu? Udah 1 anak. Nah, ini ada kaitannya dengan gerobak ini. Jualan nasi goreng. Nah, kalau sore jam 4 kita jualan nasi goreng. Nah, pagi jam 7 sampai jam 4 itu kita kuli bangunan. Jadi tunggu, jadi pagi-pagi Anda bangun jadi kuli bangunan Ya. sampai jam 4 sore. 4 sore. 4 sore siap jam 5 kita beres-beres. beres-beres di warung nasi goreng. Nah, kita mulai sampai jam 11 malam. Oh, jadi Anda dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Iya. Cari tidur uang. saya tidur lupa. Turu-turu lali. Turu-turu lali itu tidur nggak nyaman lah ya. Ya. Tidur bangun Ya begitu namanya ya. kepingin perubahan karena kepingin dah ekonomi itu biar gimana anak bisa makan, bisa sekolah. Nah, ini berapa lama kehidupan seperti ini nih? Itu berjalan 4 tahunan, Pak. Jadi 4 tahun Anda berjuang menafkahi keluarga dengan 2 profesi itu ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana ceritanya kuli bangunan dan tukang nasi goreng ini bisa jadi penyanyi dangdut yang hebat seperti sekarang? Ini kata orang ya, kalau saya sih belum mengakui. Di kampung saya kan ada juga grup orkes namanya Arseta dulu. Ya kita gabung kalau ada job, nasi gorengnya libur. Dibayar berapa itu kalau manggung-manggung gitu? Waktu itu masih 20.000. Loh, nasi goreng kan harusnya lebih untung, kenapa ditinggal? Kita memang nggak tahu ya, kata hati memang seniman itu. Oh, sudah ada panggilan untuk jadi penyanyi. Oke, jadi nasi goreng ini hanya untuk bertahan hidup, bukan panggilan ya? Bukan. Oke, kan harusnya jadi chef sekarang, bukan jadi penyanyi. Ini nurun dari mana bakat nyanyi ini? Turun dari ibu. Oh, ibu yang sinden tadi itu ya? Ibu saya sinden kan. Jadi ibu ini nyinden di depan banyak orang atau nyinden di rumah aja? Sinden banyak orang. Oh, jadi naik panggung juga? Nah, Oh, dari situ Anda mungkin tertarik untuk, wah, mau terkenal seperti ibunya gitu ya? ya begitulah. Nah, sekarang saya mau tanya soal cobaan hidup. Akhirnya kan Anda mulai terkenal nih, mulai banyak job nih, Yeah. diminta manggung kiri kanan, dan Anda dalam cerita Anda bilang bahwa Anda sedang naik daun tadi, mulai terkenal. Tiba-tiba istri kena stroke. Bisa cerita apa yang terjadi? Di tahun 2002, istri saya stroke, bukan stroke biasa, stroke saraf. Jadi dia itu lupa ingatan. Nah, kalau gini satu contoh, nggak sesuai harapan. Nah, gitu. Jadi selama 14 tahun aku ngerawat sama anak-anak itu. Itu anak sudah berapa ya? Anak udah 4. Anak 4, tiba-tiba ibunya kena stroke. Ya, anak Itu saya yang kecil itu stroke-nya masih stroke umur seberapa parah? masih 3 tahun umur anak saya kecil. Itu saya merawat sendiri. Kalau di luar saya jadi Mas Sodik, tapi kalau masuk rumah Mbak Sodik. Saya masak, kan jago koki dulunya, bisa masak, cuci baju semuanya saya. Jadi pekerjaan seorang ibu Anda rangkap waktu itu? Iya, Jadi bagaimana membagi waktu antara menjaga anak, merawat anak, ya tadi masak, cuci baju, tapi ini kan pekerjaan ibu-ibu Anda rangkap. Iya.
Nah di luar itu bagaimana Anda membagi waktu? Sementara di luar kan job makin banyak. Kalau di luar itu yang lebih terharu lagi kalau udah pulang ngerawat istri di rumah, anak yang ada sakit, dulu ada yang aduh itu mungkin ini hadiah mungkin. Ini mungkin hadiah saya mungkin kalau kuat ini saya insya Allah itu aja. Mudah-mudahan kuat saya. Jadi 14 tahun Anda menjalani kehidupan seperti ini. Iya. Akhirnya istri sembuh. Alhamdulillah ya Allah. Istri saya barusan memenuhi panggilan tanggal berapa 21 udah 1 tahun. Dia udah. Oh, jadi akhirnya istri meninggal. Padahal 14 tahun itu tidak bisa melakukan aktivitas. Nggak bisa melakukan apa-apa. Itu apa? Terbaring sepanjang Di hari. kursi roda aja. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak tahu. Ada yang cerita dikit ini ya. Waktu aku udah beli mobil, istri saya tak taruh di, Bu, waraso Bu, aku setir motor saya, biar semangat. Waraso Bu. Bu, sembuhlah, aku sudah punya mobil ini. Sembuh Bu, aku sudah punya mobil ini. Setelah itu sotik wis, ayo lawan. Gitu. Ya namanya, dia nggak ada semangat. Memang sembuhnya penyakit mungkin ya memang di garis seperti itu mungkin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai saya seperti ini. Gak gampang kok seorang bisa nyampe di sini ketemu bos. Dan untuk mengenang istri katanya Anda mengarang lagu ya, Jangan Meninggal Dulu Istriku. Iya. Masih ingat syairnya nggak? Ada. Nah, boleh sepenggal aja apa ya? Ini karangan sendiri ketika istri meninggal ya. Anda menulis lagu Jangan Meninggal Dulu Istriku. Itu waktu itu belum meninggal masih. Oh, masih itu. dalam keadaan sakit. Oh istriku, sembuhlah dari sakitmu. Oh istriku, bangunlah dari tidurmu. Gitu, cuma sepenggal itu aja. Kalau terus nangis. Baik, dulu dibayar 15.000, naik panggung 20.000, kemudian sekarang Anda kebanjiran job ya. Bahkan saya dengar dalam 1 bulan bisa sampai 47 kali naik panggung. Cuma saya nggak tahu berapa besar bayarannya sekarang ya. Nanti cerita kalau boleh. Boleh. Gitu ya. Ya sambil ngeliat sepatunya saya. Baik, bagaimana cerita tentang Cak Sodik berikutnya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan masih cerita tentang Cak Sodik New Monata, seorang raja dangdut Pantura. Jadi tadi menceritakan kehidupannya ya, cobaan hidup itu datang terus-menerus, tapi Anda tahu bahwa kalau Anda bisa melalui cobaan ini, Tuhan akan memberikan jalan untuk kebahagiaan Anda ya, Anda yakin itu. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara musik dangdut kan ada khas, tampilan-tampilan khas. Anda kalau dibilang, oh saya penyanyi dangdut, berapa banyak di antara kita yang percaya penampilan penyanyi dangdut seperti ini? Ini kan harusnya musik reggae. Reggae ya, Bob Marley ya. Ada Tony Q, kalau itu pernah di Kick Andy juga ya. Atau Stephen and the Coconut. Nah itu kan begitu. Kenapa Anda tetap mempertahankan penampilan seperti ini? Karena kita sebagai seorang seniman kan harus biar diperhatikan sama orang. Oh Kita ini pembeda. bikin sesuatu yang beda. Bikin beda aja. Penyanyi dangdut kan udah kalau Hampir sama kan semua. hampir sama, hampir mirip. Kenapa hampir nggak botak seperti saya aja? Nanti kembaran kalau botak sama bos. Nah, kenapa waktu saya ngomong botak Anda ketawa? Apa? Maksudnya apa? Maaf, jangan tersinggung. Enggak, ini sudah menyakiti perasaan saya. Kesaingan nanti saya. Oh, niatnya baik ya. Iya, iya. Nggak mau nyaingin saya ya. Dulu dibayar 15.000 naik panggung awal-awalnya. Awal. Kemudian
sekarang sudah jadi raja dangdut Pantura ini berapa kira-kira ya? Kalau ngundang Anda untuk nyanyi? 50 juta. Durasi kita 1 jam, nyanyi kita 10 lagu. 1 jam 10 lagu 50 juta. Oke. Ini sebulan betul nggak yang saya bilang tadi sampai 47 pernah? Pernah. Kalau sama grup kita uangnya kita bagi sama grup. Kalau Iya. saya bidang tamu beda lagi. Aku kan punya grup New Monata. Kalau New Monata kita bagi, rezekinya kita bagi rata. Tapi kalau saya ada seorang EO yang mengundang saya, itu beda lagi. Oke, jadi tarif tergantung ya. Tergantung. Dan juga ada saweran saya dengar kalau penyanyi Pantura itu ya. Luar biasa sawerannya. Untuk Oh, artinya lebih besar Pati, saweran ini kelihatannya. Rembang itu sangat luar biasa sosialnya. Madura itu 1 malam bisa 100 juta loh, Pak. Wih. Dan saya dengar Anda bukan cuma di Pantura saja, pernah diundang ke luar negeri ya? Pernah Pernah nyanyi di mana? di Hong Kong, Hong Kong, terus Singapura, Singapura, sama Malaysia. Malaysia. Siapa yang undang Anda kalau ke luar negeri gitu ya? Seperti mimpi, saya nggak kebayang. Kok bisa saya nyampe Hong Kong, kok bisa ya? Ini Hong Kong apa mimpi saya? Ya maklum lah kita kan seniman jalanan. Tahu-tahu ada Nggak di luar terbayang lah. negeri. Jadi di sana Anda nyanyi untuk siapa? Untuk KBRI, orang-orang KBRI yang undang kita. Oke, jadi penonton orang-orang Indonesia di Orang sana Indonesia. ya. Mereka ngelihat Anda, Terus aku dipeluk sama anak. Ya maklum memang artisnya paling ganteng saya di situ. iya. Ya percaya, nggak usah diulang-ulang. Kalau ada laki-laki lain, beda. Kalau sendirian paling ganteng ya. Nah, Anda juga katanya produktif sekali mengarang lagu ya. Masih Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? lagu sih banyak, cuman yang terkenal susah. Yang paling terkenal apa? Yang paling terkenal kebanggaan saya di tahun 2018, R.E. King. Oh, itu tadi ya. Ya, Numpak RX King. viral banget. Terus apa lagi? Yang dulu waktu masih lokalan, itu dangdut Porong Acur. Oke. Nah, Itu cerita tentang Lumpur Lapindo 2002. anak-anak sudah umur berapa sekarang? Anak yang pertama udah umur 30, Laki perempuan? perempuan. Ada yang ngikutin jejak Anda? Nggak ada sama sekali. Nggak bakat atau nggak mau jadi seperti bapaknya? Bakat itu tidak bisa diturunkan dan tidak bisa ditularkan. Wis. Susah memang. Kita paksa, anak saya udah tak suruh les gitar, suruh les piano. Ada yang minta les ngaji. Terserah wis sudah. Yang penting kamu jalan. Ternyata nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Jadi Anda sendirian ini, nggak ada anak yang Nggak ada, ngikutin jejak. Sampai kapan mau nyanyi dangdut? Insya Allah saya nggak akan berhenti bermusik. Sampai kapanpun dan sampai akhir hayat. Cak Sodik, di luar sana kan saya yakin banyak anak-anak seperti Anda ya, lahir dari keluarga miskin, ingin berjuang untuk meningkatkan taraf kehidupan, untuk lebih sejahtera. Caranya macam-macam, nggak harus musik. Tapi mereka mungkin jatuh bangun, atau sekali jatuh udah putus asa. Anda kan berbagai cobaan sudah dilalui. Nah, ada pesan nggak buat anak-anak muda agar mereka bisa sukses dalam karir dan kehidupan? Untuk anak-anak muda, jangan pernah putus asa. Karena apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu hasil kerja keras kita. Tentunya kita harus sabar dan ikhlas. Ingat, kesabaran mutiara bagi seseorang, ketidaksabaran petaka bagi seseorang. Boleh dong. Keren ya, rupanya pengamen satu ini boleh juga. Baik, bagaimana kalau kita dengarkan satu lagu lagi dari Cak Sodik? Baik, kita sambut Sodik New Monata dengan lagu Bojo Galak. Ya Ibu ya. Wes nasibe
kaya ngene. Duwe bojo kok ora tau ngepenake. Seneng moreng omongane senang. Kudu tak trimo bojoku pancen galak. Yo bentino rasane ora karuan. Rasane bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno. Senajan batinku ngempet ono jero dodo. Ayo ayo wis ben atuwe bojo sing dia wis ben asing ngomong asik gawe aku susah nanging aku yo aku tulus sing ati tak trimo sliramu stati jodone senajan kahanane koyo ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki virus iki wae aku mesti diseneni. Arep dolan ro kanca kok ora diolehke. Senengane nundun dikira lunga ro liyane. Yen wis ngono aku wong bisa meneng. Tak jelasno malah mung kawe kowe sepaneng. Di matamu aku iki ora tau bener. Kabeh mbok salahno rumangsa wis paling pinter. Yo semangat. He always been at the way for to say. He always been I say ngomong habis. Gawe aku susah nanging aku ya ya. Aku tulus sing stati jodone senajan kahanane koyo ngene. Dele sing wis dadi tempe kudu tak lakoni yen pancen kene salane. Koten duwe bojo sing kalah yen ra keturutan senengane mencak-mencak. Ra usah diketuni aku kudu kuat ati nganti tekan pati sliramu tetep sing ati. Stel kedoae kali mati uripe senajan kalah bojoku pancen sing ayu dhewe. Tetap cinta senajan bojoku kalah. Asik atuwe bojo sing kalah. Ya wis ben asik ngomong asik gawe aku susah nanging aku ya ya aku tulus sing wis dadi jodone senajan kahanane koyo ngene. Ya wis ben atuwe bojo sing ya wis ben asik ngomong asik gawe aku susah nanging aku ya ya aku tulus sing jodone senajan kahanane koyo ngene. Jas. Topik kali ini berangkat dari pertemuan saya dengan seorang penyanyi dangdut. Namanya Susi Ngapak. Karena dia berasal dari Banyumas, ngapak-ngapak gitu ya. Tidak sengaja saya dari Purwokerto menuju ke Jakarta. Di kereta api saya bertemu, ngobrol, ternyata dia ikut kompetisi di Indosiar ya. Jadi dia ikut, saya tanya, ngobrol, saya mulai tertarik. Iya juga ada kehidupan lain yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang, yaitu kehidupan musisi-musisi dangdut.
terutama mereka yang berjuang dari bawah. Karena Susi menceritakan bagaimana dia harus bangun pagi, dia berjuang untuk ke Jakarta untuk menggapai mimpinya. Ya, ini perjuangan Susi Ngapak. Dan tentu kalau sudah ada Raja Dangdut Pantura, tidak komplit, tidak lengkap, tidak afdol kalau tidak ada ratunya. Ini kisah seorang ratu dangdut, tapi jenis musiknya lebih ke arah tarling, gitar suling. Ya, bagaimana dia dari kecil juga menderita, hidup dalam kekurangan, harus berjuang, apalagi ketika ayahnya meninggal akibat kecelakaan. Ibunya harus jualan nasi rames. Tapi sekarang, begitu kita menyebut namanya, penggemar musik dangdut Pantura pasti akan mengenalinya. Mari kita sambut Diana Sastra. Mbak Diana, kita berikan aplaus sekali lagi. Iya. Terima kasih. Maaf kalau penonton hari ini berisik ya. Karena memang saya datangkan dari Pantura. Oke, Mbak Diana silakan duduk. Iya, Anda juga dijuluki Ratu Dangdut, terutama untuk jenis musik tarling sepanjang Pantura. Nah, kalau boleh tahu juga nih, udah berapa lama Anda jadi penyanyi? Mungkin sekitar hampir 23 tahun. 23 tahun. Yes. Tapi tunggu dulu, rambut Anda kok rambutnya ini ketinggalan di sini atau rambutnya Cak Sodik tadi ya? Oh, ini memang ciri khas juga. Kalau pribadi saya memang saya merasa suka sesuatu yang unik dan profesi saya sebagai seorang seniman, Iya. penyanyi, punya suara bagus, itu sudah umum, sudah biasa karena itu sudah modal dasar sebagai seorang penyanyi. Tapi kalau berkarakter, berbeda secara penampilan, bagi saya itu sesuatu yang akan orang cepat mengenal dan selalu dikenal. Dan ini ciri khas ya. Oke. Anda biasanya nyanyi di mana sih? Sepanjang Jalan Pantura. Oh, sama itu ya? Sama, karena memang kapasitas kami Iya. di sana itu melayani jasa hiburan untuk hajatan, pernikahan, hitanan, atau rusulan, gusaran seperti itu. Nah, Anda kan sudah punya beberapa album ya? Betul, Terus beberapa lagu juga yang khas dari Diana Sastra. betul. Boleh tahu sedikit nggak apa bedanya dangdut yang kita kenal ini dengan tarling atau gitar suling itu? Iya, kalau dangdut mungkin dari bahasa juga sudah dangdut dengan bahasa Indonesia lebih fleksibel ya. Kalau tarling itu bahasa keseharian Cirebon atau Jawa, Indramayu Cirebon, pakai bahasa Jawa. Aslinya dari mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Baik, karena saya dengar ada orang-orang terkenal, tokoh-tokoh yang katanya menggemari lagu-lagu Anda ya. Salah Iya. satunya mantan presiden kita, betul? Betul, Siapa dia? Gus Dur. Gus Dur. Oke, nanti cerita ya. Karena ada cerita menarik dari Gus Dur bagaimana terutama satu lagu ya. Lagu apa itu? Remang-remang. Remang-remang. Ya, nanti ceritakan bagaimana Anda tahu bahwa Gus Dur menyukai salah satu lagu yang sering Anda bawakan yaitu Remang-remang ya. Tapi sebelum itu mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Kalau kita lihat tadi liputannya sedikit menggambarkan ya perjalanan hidup ya dari dulu bantu ibu jualan kue ya ngider di kampung-kampung. Kemudian yang terakhir tadi naik mobil bagus ya. Oke, sebelum cerita tentang masa lalu, tadi kembali lagi soal Gus Dur ya, mantan Presiden Republik Indonesia. Tahu dari mana Gus Dur itu menyukai lagu-lagu tarling, terutama lagu remang-remang tadi? Iya, ketika Gus Dur menyukai lagu remang-remang dan sempat 2008 saya bertemu dengan beliau. Oh, sempat ketemu Gus Dur? Betul, Oke. saya bertemu beliau 2 kali dan beliau juga bercerita tahu tentang lagu itu ketika di jalan salah satu radio Muara Jakarta Muter lagu. mutar lagu remang-remang
namun belum selesai, itu langsung di-cut iklan. Sama penyiarnya. Terus? Kebetulan waktu itu Mbak Lita yang menyiarkan, dan akhirnya Gus Dur meminta ajudan untuk telepon ke Radio Muara untuk bisa diputar kembali. Sampai segitunya ya. Dan dari situ beliau sering request untuk lagu Remang-Remang, dan sampai produser saya pada saat itu Mas Bunjun akhirnya memberikan CD MP3 Remang-Remangnya, sehingga itu disimpan sama beliau di DVD mobilnya, selalu diputar setiap hari. Oke, daripada nunggu di radio dan di-cut gara-gara iklan, lebih baik dikasih juga MP3-nya ya. Emang lagu Remang-Remang menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang wanita yang bekerja malam, yang banyak faktor sehingga mereka mempunyai pekerjaan seperti itu. Oke, jadi perjuangan seorang perempuan ini sebenarnya ya. Tidak semua orang atau semua perempuan ingin kehidupan seperti itu, tapi ini yang harus dia lalui, gitu ya, di dalam ceritanya. Baik, bukan cuma Gus Dur, saya dengar ada menteri atau mantan menteri dulu ya, yang suka lagu-lagu Tarling Diana. Iya. Siapa itu? Bapak Dahlan Iskan. Oh, Pak Dahlan Iskan, mantan menteri BUMN ya. Nah, dari mana tahu? Ini kan nanti dianggap Diana ngarang-ngarang aja nih. Karena ketika itu saya punya lagu tentang beliau. Oh, ya, lagu tentang Pak Dahlan? Ngarang sendiri ini atau? Enggak, memang ada pencipta lagu. Oh, ada pencipta lagu terus menyanyikannya itu. Iya. Pernah nyanyi di depan Pak Dahlan? Sempat beberapa kali ketemu, dan itu menjadi salah satu lagu favorit dia untuk senam di Monas. Senam, oh iya. Oke, menarik ya. Nah, nanti cerita mengenai masa lalu yang kelam ya, karena hampir sama dengan Cak Sodik, dan saya yakin dengan penyanyi-penyanyi dangdut pantura lainnya ada kehidupan yang pahit di masa lalu. Tadi diceritakan bagaimana membantu ibu jualan kue, dan juga tentang ayah yang meninggal karena kecelakaan ya. Nanti ceritakan, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Nah, Mbak Diana, kalau boleh tahu, waktu kecil orang tua pekerjaannya apa? Ibu dan bapak jualan kue di Pasar Muncang, Tanjung Priuk. Oh, di Priuk, Jakarta ini? Iya. Oke, berapa lama? Mungkin lama ya, dari mulai mereka menikah mungkin. Oke. Saya pun juga lahir di Jakarta, sayanya lahirnya di Jakarta. Namun sekitar tahun 84, ayah saya kecelakaan di Jembatan Kresek, Tanjung Priuk. Ini kecelakaan lalu lintas? Iya, naik motor, jatuh. Kemudian dirawat 1 minggu menurut ibu di Rumah Sakit Cipto, meninggal. Dan 1 tahun, 2 tahun pertama ibu masih jualan sendiri. Mungkin karena biasa dengan ayah yang belanja, ibu yang tetap jualan gitu. Akhirnya ibu pulang ke kampung. Warung kuenya itu ditempatin oleh kakek saya, dan ibu jualan sembako dulu di kampung. Oh, jadi pulang kampung itu Cirebon? Cirebon, pulang ke kampung. Berapa anak waktu itu? Kita 10 bersaudara, ya. Kemudian yang meninggal 4, jadi sekarang 6 bersaudara. Kebetulan saya anak bungsu. Jadi itulah beban tanggung jawab yang dipikul oleh ibu ketika ayah meninggal karena kecelakaan? Iya, pada saat ayah meninggal, kakak saya yang pertama tuh baru menikah. Jadi yang 5-nya masih keadaan masih sekolah semua. Nah, bagaimana ibu berjuang ini sebagai orang tua tunggal ya? Betul. Karena ibu menikah lagi atau tidak? Tidak, sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah. Oh, ibu sekarang juga udah nggak ada? Waktu 2008 ibu tidak ada. Baik, jadi seorang ibu single parent atau orang tua tunggal harus menghidupi 6 anaknya karena ditinggal suaminya yang meninggal karena kecelakaan. Apa yang dilakukan ibu untuk menghidupi anak-anak waktu itu? Ketika pulang kampung ibu jualan sembako, namun tidak begitu lancar. Akhirnya jualan nasi rames di pinggir jalan depan pabrik roti. Di daerah saya. Jadi jualan nasi rames? Iya. Dan lalu, tidurnya juga di situ. Oh, tidur di situ juga. Jadi termasuk Diana? Termasuk saya besarnya di situ.
besar di pabrik gitu? Enggak, Di depan pabrik? karena aktivitas ibu jualan di situ, jadi kita tidurnya di situ. Jadi ya beberapa tahun sampai saya menginjak remaja pun saya sama ibu di situ. Walaupun ibu sudah ada rumah, cuman karena biar tidak bolak-balik, tinggalnya tetap di warung. Oke. Jadi menikmati proses, kadang sering bocor warungnya, kemudian nanti ibu angkat saya masuk ke pabrik roti, saya tidur di pinggir open, dikasih alas kardus. Oke, jadi itu kehidupan masa kecil ya. Nah, pendidikan bagaimana? Kalau Diana sendiri sekolah terakhir formalnya apa? Semea. SMEA. Nah, sekarang cerita mengenai bagaimana awal mula. Karena kami selalu ingin tahu bagaimana anak tukang nasi rames lah katakanlah, dengan tanggung jawab seberat itu, kemudian bisa menjadi penyanyi itu bagaimana ceritanya? Saya suka nyanyi dari kecil. Dan ketika beranjak Semea pun pernah 2 kali ikut lomba. Namun lomba-lomba yang biasa diadakan setiap tahun seperti ada 17-an gitu ikut. Itu didorong oleh sepupu-sepupu saya. Kadang minjem sepatu kakak, pakai jaket kakak, pakai kaos kakak gitu. Jadi nyanyi dangdut tapi pakainya jaket laki-laki. Oh, kakak laki-laki ini? Iya, karena kakaknya Oh, iya. laki-laki. Nah, itu yang kalau saya sudah mulai di panggung, dipanggil namanya, sepupu-sepupu saya mengantarkan saya, semuanya pada pergi. Kenapa? Karena malu dengan suara saya. Wah, Cuman emang apa yang salah dengan suara karena waktu itu? mungkin keberanian, saya berani tampil. Jadi mereka mengantarkan, tapi begitu mau nyanyi mereka pergi? Iya, pergi menjauh gitu. Malu mereka ya? Malu mungkin. Terus Kemudian- Diana nggak malu waktu itu? Ya, karena saya merasa ya ini dicoba gitu. Oke, jadi nggak malu. Dicoba. Oke, dan memang sejak awal sudah tarling ya? Tidak. Oh, tidak? Jadi masih fleksibel antara lagu dangdut, tarling gitu, campur lah. Nah, kemudian pada saat kompetisi yang terakhir, itu yang kelasnya radio, saya ikut juga. Didampingan sama sepupu saya. Masuk final, enggak. Gitu, apalagi menang ya enggak. Karena pada saat itu suara saya juga masih cadel, masih cadel. Nggak bisa ngomong huruf R, itu tidak bisa. Sekarang coba? R. Oh, udah pintar. Oke, ini usaha yang keras berarti ya untuk bisa Ya, Allahu alam saya tidak tahu, mukjizat Allah mungkin yang kasih. Dari kecil ditinggal ayah semasa SD, dari bayi sampai SD, sampai kelas 1 sampai SD, saya bisa melihat ayah saya. Ketika orang tidak bisa lihat, saya bisa melihat beliau. Jadi saya merasa nggak kehilangan dengan ayah. Oh, Saya bisa melihat beliau kapanpun, baik siang maupun malam. Kemudian SMP, SMA, saya hanya bisa bertemu beliau dengan mimpi-mimpi. Sama ketika saya sudah mulai terjun nyanyi pun, antara mimpi dan tidak, ayah saya mendatangi saya di ruang tamu. Kemudian beliau memberikan dompet, sebuah dompet, yang mana isi seperti bergambar 3 macam. Saya milih 1, ayah saya berucap, "Dek, hidup kamu penuh liku-liku, tapi kamu akan sukses. Mama cuma titip Mimi." Saya kalau manggil ayah Mimi, kalau manggil ibu tuh ibu Mimi, kalau manggil ayah Mama. Mama cuma titip Mimi, bahagiakan Mimi dengan baik. Cuman itu. Dari situ menurut orang saya cenderung dengan vokal tarling. Saya beli kaset. Waktu itu 7.500, masih pita kaset, belum CD. Saya pelajari lagu tersebut. oh nyanyi melalui apa? Contoh kaset itu? Tidak, Nggak ada kalau guru nyanyi mah lagi favoritnya lagu apa, seperti zaman sekarang ya nyanyi gitu. Terus kaset itu untuk latihan apa? Menurut orang suara saya condong ke lagu tarling. Oh, Makanya jadi saya mau mulai tarling. dengerin tarling secara serius gitu loh. Karena saya nggak punya kaset tarling. Tapi waktu itu saya sudah punya rezeki dari nyanyi, saya belilah kaset itu 7.500. Masih Saya ingat. dengerin lagu Sepayung Loroan pada saat itu. Dan tanpa terasa, saya juga nggak kerasa kalau yang tadinya cadel jadinya nggak cadel. Nggak bisa dicari. Prosesnya saya tidak tahu itu bagaimana. Inilah saatnya kita mendengarkan satu lagu lagi ya.
Judulnya Juragan Empang. Baik, ini dia Diana dengan lagu Juragan Ya, Mbak Diana, banyak kejadian aneh-aneh di sepanjang Pantura itu. Nah, kalau Anda sendiri punya pengalaman kalau dinakalin laki-laki? Kalau berbicara di panggung, ada para penyawer atau yang joget itu rese, kita mengantisipasinya dengan sopan dulu. Biasanya kita minta pihak keamanan untuk bisa ngatur, atau sebelum keamanan kita sendiri yang bisa mencegah gitu, dalam artian menghindari sebisa mungkin dari gerakan-gerakan kita. Misalnya kita lagi tiba-tiba dipeluk atau gimana, ya kita pintar-pintar ngelesnya aja seperti apa. Tapi kalau sudah tidak yang kasar tapi ya. Tapi kalau sudah yang kelihatannya tidak bisa dihalusin lagi, ya kita minta keamanan suruh naik. Biasanya bisa itu. Kalau sampai keamanannya pada saat itu misalnya nggak ada, ya kita berhentiin musiknya secara mendadak. Omong-omong, Diana udah menikah? Sudah. Nah, bagaimana pandangan suami terhadap profesi seperti ini? Kenal suami kan sudah mengenal saya sebagai profesi, sebagai seniman, sebagai penyanyi. Jadi sudah tahu saya punya pekerjaan seperti itu dan suami percaya. Gitu. Oke, udah punya anak? Ada 3, kuliah 1. Tapi anak-anak nggak keberatan? Mereka tahu karena dari mulai kecil juga profesi saya sudah seperti itu, jadi mereka mengerti sekali. Oke, pernah ngalami hal-hal yang aneh, yang unik, yang lucu mungkin? Dapat saweran 45 juta. Hah?
Ya dalam satu malam itu Satu malam ya? 45 juta satu malam, namun 1 bulan kemudian kita semua dipanggil ke Polres. Lah, tunggu dulu, kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata beliau korupsi. Oh alah alah. Nah, kalau panggung ambruk pernah nggak? Pernah, itu saya alami waktu tahun kemarin. Terus Iya, akibatnya? tepatnya di daerah Pamanukan seberang, Subang. Katanya sempat waktu Saya itu sampai... ini 7 jahitan di sini. Karena saya Nah kalau udah dijahit gitu pulang atau enggak, tetap nyanyi? saya cuma ke Pamanukan, di situ saya cari rumah sakit untuk menjahit luka saya. Terus? Setelah diperban semua, saya balik lagi ke lokasi dan saya nyanyi lagi. Bagi saya tanggung jawab, ini kan faktor alam. Orang aja juga tidak mau terjadi begini dan kita juga tidak mau terjadi begini. Itu komitmen profesional ya. Betul. Sebagai penyanyi, setelah dijahit balik lagi nyanyi. Baik, nah soal anak-anak yatim tadi itu dikasih amplop apa ya? Iya, jadi di 2013 itu saya punya lagu Jeritan Anak Yatim. Setelah orang tua saya meninggal tahun 2008, saya ada 2 lagu tentang ibu. Judulnya Mimi dan Sujud. Di mana saya ingin semua orang yang masih memiliki ibu atau ayah atau bahkan keduanya, muliakanlah mereka. Karena kalau sudah tidak ada, bagi saya itu suatu yang sangat merasa kehilangan. Dari lagu itu saya mencoba memberikan pengalaman diri saya yang ditinggal oleh orang tua saya itu sangat tidak enak. Apa yang kita miliki sekarang, serasa walaupun ada kebahagiaan punya keluarga, ada kebahagiaan punya anak, ada suami, ada ruang kosong di sini. Itu orang tua. Bagi saya orang tua itu segalanya. Dan saya buat lagu itu untuk beliau. Dan di tahun 2013 ada pencipta lagu memberikan materi Jeritan Anak Yatim. Akhirnya saya bareng Raklan punya ide, ketika saya menyanyikan lagu itu serasa ikatan emosionalnya belum tersentuh. Dari situ timbul ide saya, ide teman-teman bagaimana kalau di lagu itu kita coba buat amal gitu. Dimana kita naikkan anak-anak yatim yang berada di situ. Setelah terkumpul mereka berdiri, kita nyanyiin lagu Jeritan Anak Yatim dan hasil semuanya itu kita tidak ambil sepeser pun untuk mereka. Baik, saya dengar juga dalam konteks lagu ya, tadi kan udah banyak juga lagu yang dinyanyikan maupun diciptakan. Pernah ngarang lagu tentang Pak Jokowi ya? Betul. Kenapa sampai terpikirkan untuk mengarang atau menulis lagu untuk Pak Jokowi? Berangkat dari seni, saya merasa sejarah perjalanan hidup saya ini, saya pengen punya banyak cerita, punya banyak kenangan, punya banyak karya yang bisa dikenang, dilihat, dan diceritakan oleh saya maupun orang banyak. Bukan hanya secara seni saja, dalam artian saya nyari di bidang seni ini murni secara manusiawi, kita cari finansial. Tapi ada di hati saya juga mencari karya di sini. Dan di 2014 saya punya ada Bujangnya Rakyat. Cerita tentang anggota DPR ya? Siapapun yang menjadi pemimpin. Oh, pemimpin. Ya, terus? karena sebenarnya baik dewan maupun presiden itu dipilih oleh rakyat. Jadi yang sebenarnya majikan itu rakyat. Yes. Gitu loh. Itu makna daripada Bujangnya Rakyat. Baik, sekarang ada pesan untuk anak-anak muda generasi yang akan datang, yang saat ini masih berjuang, atau siapapun yang ada di antara kita yang sekarang punya keinginan sesuatu yang belum tercapai, masih berjuang. Apa pesan dari Diana? Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Si penting niat sing bener, usaha, dan usaha. Baik, terima kasih Mbak Diana ya, Ratu Dangdut Pantura. Ya, saya senang sekali karena penonton ternyata banyak mengenal lagu-lagu yang dinyanyikan tadi ya.
Nah, saya harus belajar banyak soal dangdut pantura ini atau 3 hari dangdut. ketemu saya nanti kena virus Starling, Mas. Oh, Tarling, ya mudah-mudahan lah ya. Dan seperti biasa di akhir acara ini saya akan bagikan satu buku. Kali ini judulnya Kupilih Jalan Terindah Hidupku. Apakah semua sudah terima? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama saya akan juga bagikan untuk Anda yang di rumah. Anda juga bisa mengakses atau mendapatkan buku ini melalui website kickandy.com atau kuis di Twitter Kick Andy Show. Juga ada di Facebook, ada juga di Instagram, semuanya Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi belum sempat mengikuti episode kali ini dari awal, Anda juga bisa menyaksikannya kembali di metrotvnews.com. Akhir kata, semoga inspirasi dari Diana Sastra dan Cak Sodik bisa membuat hidup kita menjadi lebih bergairah, lebih berarti, dan tetap semangat. Sampai jumpa.